Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman, suka duka yang telah terjadi sepanjang tahun ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Yesus Kristus sudah datang di tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang, tema sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia. Di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Mari kita sambut dengan sukaria.
datang berkau bila musimmu bergaul. Angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita. Tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari. Sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Bapa di surga, terima kasih Bapa, di mana Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami yang kian hari kian bertambah. Bapa, sekali lagi, ampunilah segala perbuatan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan tidak menebusku, dan Tuhan tidak mengampuniku. Hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan datang menolongku, dan Tuhan jaga hamba-Mu terus. Hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu.
Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Terpujilah Allah. Firman Tuhan pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersama-sama marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini perkenankan kami menaikkan doa-doa kami. Kami mengucap syukur apabila kami boleh bersama-sama melewati hari Natal dengan baik. Kami boleh merasa sukacita dan damai ketika kami masuk di dalam suasana Natal yang indah. Sekalipun Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun demikian tidak mengurangi rasa sukacita dan damai kami, sehingga kami tetap boleh menikmati hari Natal dengan penuh rasa bahagia. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah hari Minggu kami ini, kami bersama-sama menghaturkan syukur kami oleh karena segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Demikian juga yang kami rasakan pada saat Natal kemarin. Tuhan Yesus, hari ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka sehingga saudara kami ini boleh segera sembuh dan boleh bersama-sama dengan kami kembali untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kami juga berdoa ya Tuhan, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang hingga pada saat ini belum memiliki semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang akan menarik saudara-saudara kami ini, Tuhan yang akan mengingatkan kepada mereka
sehingga mereka boleh memiliki semangat baru untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tak lupa pula kami juga terus berdoa untuk kehidupan kami semuanya. Terkhusus saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama masuk di tahun yang baru. Mari Bapa, Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyongsong tahun baru ini dengan penuh keyakinan akan pertolongan Tuhan. Dan kami juga memiliki keyakinan bahwa tahun yang baru akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Dan di tahun yang akan datang ini Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin nampak di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah para pemerintah yang ada di negara ini, berkatilah pemerintah kota Salatiga, berkatilah pemerintah di mana kami berada saat ini. Tuhan juga berkati para hamba-hamba Tuhan di dalam kemajelisan gereja, sehingga semuanya boleh melayani dengan baik, semuanya boleh melaksanakan tugas dengan baik, dan membawa kebaikan demi kebaikan bagi kehidupan kami semua. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga apa yang menjadi firman Tuhan boleh kami terima dengan baik, dan boleh kami jadikan pegangan di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi doa kami, ini permohonan kami kepadamu, yang kami panjatkan dalam satu nama yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima pada hari ini terambil dari kitab Galatia pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biasanya seorang anak kecil yang dekat dengan ayahnya, anak kecil yang sangat menyayangi dan disayangi oleh ayahnya, akan menunjukkan sikap-sikap yang luar biasa di dalam kehidupannya, terkhusus pada saat bersama dengan ayahnya. Perhatikan saja Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ketika anak ini menunggu ayahnya di depan rumah, menyambut kedatangan sang ayah dari kerja atau pulang dari tempat tertentu, ketika anak ini melihat kendaraan ayahnya dari jauh atau sudah melihat ayahnya berjalan dari jauh, apa yang dilakukan? Anak ini langsung berdiri dari tempat duduknya, dia lari, bukan hanya jalan tapi lari sebisa-bisanya untuk cepat
dapat berjumpa dengan ayahnya, memeluk ayahnya, atau bahkan minta gendong dengan ayahnya. Setelah digendong ayahnya, mereka saling berpelukan, ayahnya diciumi, anaknya juga diciumi oleh ayahnya. Betapa bahagianya ketika perjumpaan itu terjadi. Ya Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, semua ini bisa tercipta karena ada rasa kasih sayang yang besar, ada ikatan batin antara anak dengan ayahnya, sehingga mereka dapat merasa bahagia ketika mereka bersama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyambut Natal, sukacita dan kebahagiaan seperti apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita? Apakah sama dengan seorang anak dengan ayahnya tadi? Atau berbeda? Semua akan mempengaruhi sikap kita, tindakan kita di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita terima pada hari ini, kita semua diingatkan bahwa kelahiran Yesus merupakan sarana kasih Tuhan kepada umat manusia. Tuhan tahu bahwa dengan kemampuannya sendiri maka manusia tidak dapat terlepas dari kuasa dosa. Dengan kemampuannya sendiri maka manusia tidak dapat menebus dosanya, menghadapi hukuman maut, dan lain sebagainya. Maka Allah hadir ke dunia untuk memenuhi apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia itu. Ya, Ia datang untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, oleh penebusan itu, maka tidak lagi manusia disebut sebagai hamba dosa tentunya. Melainkan dalam kitab tadi dikatakan bahwa kita sekarang adalah anak. Bukan lagi hamba dosa, tetapi oleh penebusan Kristus, maka kita menjadi anak Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita anak dan kita menyebut Allah itu adalah Bapa, kita menyebut Tuhan kita Bapa, seharusnya kita memiliki hubungan layaknya ayah dengan anak. Memiliki hubungan layaknya orang tua dengan anak. Ada kedekatan, ada kesatuan hati, ada ikatan batin yang kuat di sana. Karena kita adalah anak dan dia adalah Bapa kita. Ya, Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu hal ini tidak mudah diterima oleh jemaat Galatia pada saat itu. Sebab jemaat Galatia adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari perantauan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, mereka punya pemahaman bahwa hubungan antara manusia dengan Allah itu harus ada jarak. Hubungan antara manusia dengan Allah itu harus berbeda. Manusia harus benar-benar menghormati Allah, sehingga manusia harus menempatkan diri di bawah Allah,
Sementara Allah harus lebih jauh, lebih tinggi daripada manusia. Sehingga ketika dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa engkau adalah anak, tentu ini menjadi canggung bagi orang-orang Galatia. Karena mereka punya prinsip bahwa harus ada jenjang yang berbeda, harus ada jarak yang berbeda antara Allah dengan manusia. Namun demikian Rasul Paulus memiliki pemahaman yang berbeda. Nggak perlu ada jarak lagi. Justru manusia dengan Allah harus punya kedekatan yang luar biasa. Justru manusia dengan Allah layaknya orang tua dengan anak yang memiliki hubungan dekat, memiliki cinta kasih, memiliki ikatan batin yang kuat di sana. Sehingga hal itu akan mempengaruhi sikap hidup manusia kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, sikap ini pula juga ditentukan bagaimana cara Bapak, Ibu, Saudara menganggap Tuhan kita Yesus Kristus. Kebahagiaan dan sukacita menyambut Natal, kebahagiaan dan sukacita Natal tergantung bagaimana kita menganggap Tuhan kita. Kalau kita menganggap Tuhan kita seperti Bapa kita, seperti orang tua kita, seharusnya sama dengan apa yang dilakukan oleh anak kecil tadi ketika menyongsong, ketika menyambut kehadiran ayahnya pulang ke rumah. Bagaimana bukan hanya sekedar berjalan, tetapi menunjukkan kerinduannya dengan berlari. Dan mungkin sambil berteriak, ayah, ayah. Saking rindunya dengan ayahnya. Dan begitu ketemu, dia langsung minta gendong, minta peluk, minta cium, dan sebagainya. Sesuatu yang luar biasa dilakukan karena ada hubungan yang erat antara anak dengan ayahnya itu. Kalau kita menganggap Yesus adalah Bapa kita, yang sudah kita nanti-nantikan kedatangannya, seharusnya sikap kita dalam Natal ini juga memperlihatkan sikap orang yang dekat dengan Tuhan. Menunjukkan sikap adanya hubungan yang kuat antara kita dengan Tuhan. Menunjukkan ikatan batin antara kita dengan Tuhan. Dan itu sangat menentukan sukacita juga dalam hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun hari Natal sudah berlalu, namun demikian mari tetaplah kita sambut Tuhan kita di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan mengingatkan, engkau bukan lagi hamba dosa, tetapi sekarang engkau adalah anak. Maka dari itu, terimalah Tuhanmu seperti layaknya engkau menerima orang tua. Kasihilah, cintailah dia, milikilah ikatan yang kuat dengan Tuhan kita. Maka ketentraman, kedamaian juga kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sambutlah ia setiap hari, sambutlah kedatangan Tuhan kita setiap hari dengan sikap-sikap yang luar biasa, sehingga kebahagiaan itu menjadi bagian hidupmu. Selamat menyambut Tuhan Yesus. Selamat menyambut Bapa kita. Tunjukkan kerinduan kita kepadanya. Tunjukkan ikatan batin yang kuat kita kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya kita memberi persembahan kita, menyanyikan Kidung Jemaat 292. Lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahku. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Telah dari impian Ia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya. Marilah persembahan ini kita bawa ke hadapan Tuhan di dalam doa dan saya hantarkan. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa rasa ungkapan syukur kami yang kami wujudkan di dalam persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan berkenan menyucikan sehingga dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi. Bapa di dalam surga, biarlah persembahan yang kami haturkan ini berkenan kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami pinta dan kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Maka saat ini saudara,
marilah kita undur dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Kini tunduklah, terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, maju